السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahmah, yang Maha Memberi, yang Maha luas pemberian dan rahmatnya. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur memuji Allah. Alhamdulillah, kita diberi kesempatan besar, kesempatan yang sangat berharga, yaitu masuknya kita di bulan Ramadan. Diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan bulan Ramadan. Siyamuha wa qiyamuha, salat malamnya dan puasa di siangnya. Ayam Ramadan adalah hari-hari yang merupakan kesempatan. Ayam Ramadan adalah hari-hari yang merupakan kesempatan besar yang Allah berikan kepada kita, yang tidak bisa dibandingkan dengan nilai dunia sebesar apapun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka mereka yang dakhala syahr Ramadan thumma yakhruj wa lam yughfar lahu raghima an. Mereka yang masuk di bulan Ramadan tetapi keluar dari Ramadan dalam keadaan tidak mendapatkan ampunan, maka sungguh celaka, sungguh rugi. Dan Rasulullah ulang-ulang kalimat sungguh rugi, raghima'an. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena dia tidak bisa memanfaatkan bulan Ramadan, tidak bisa memanfaatkan kesempatan yang besar. Memang kadang ada kenikmatan yang dilalaikan oleh manusia. Dan yang paling sering dilalaikan oleh manusia adalah nikmat dalam bentuk kesempatan. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua kenikmatan yang manusia sering terlalaikan pada keduanya. As-sihhatu wal faragh, kesehatan dan kesempatan. Apalagi bulan ini, bulan Ramadan, adalah kesempatan besar, kesempatan yang sangat berharga. Saya tidak bilang kesempatan emas, karena lebih berharga dari emas. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala ni'amihil katsirah. Alhamdulillah ala minnatihi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan
akan menempa hati-hati kaum muslimin menjadi hati-hati yang tangguh, akan menempa hati-hati kaum muslimin menjadi hati-hati yang kokoh, hati yang dipenuhi dengan tawakal dan sabar, hati yang dipenuhi dengan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika menyatakan kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, yakni kaum muslimin, kaum mukminin lebih bertakwa dan lebih sempurna ketakwaannya. Hatinya dipenuhi dengan keimanan yang lebih sempurna, hatinya dipenuhi dengan kesabaran yang lebih kuat, lebih kokoh. Hatinya dipenuhi dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya menyerahkan pada Allah segala urusan, hanya memasrahkannya kepada Allah segala urusan. Dia berupaya sebisa-bisanya dan dia yakin hasil akhirnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka-mereka yang akan selamat, mereka-mereka yang akan mendapatkan jannah, mereka yang akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah para pemilik qalbun salim, para pemilik hati yang selamat, hati yang bersih. Allah sebutkan dalam surat As-Saffat dan Allah sebutkan dalam surat Asy-Syu'ara. Yang pertama disebutkan dengan lafaz ijja'a rabbahu biqalbin salim, ketika mereka datang menemui Rabbnya dengan qalbun salim. Sedangkan dalam surat Asy-Syu'ara Allah katakan dengan kalimat illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak perlu ada kajian khusus, enggak perlu ada kajian yang namanya terapi penyakit hati atau sejenisnya, karena terapi penyakit hati sudah terkandung dalam akidah, pembahasan tauhid, pembahasan akidah dan usul i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan disebutkan dalam tafsir Al-Azim, itu tafsir Ibn Katsir rahimahullah. Kata Ibn Abbas, man atallaha biqalbin salim ay al-qulub tashhad an la ilaha illallah, yaitu hati yang mempersaksikan bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, hati yang meyakini bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, hati yang hanya mengimani Allah Subhanahu wa taala ma'buduhu, Allah lah ma'bud satu-satunya. Maka hatinya tidak bergantung pada siapapun kecuali kepada Allah. Hatinya tidak berharap kecuali kepada Allah. Hatinya tidak tunduk, tidak merendah kecuali di hadapan Allah. Hatinya tidak memiliki ruang untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sampai pada puncaknya hatinya tidak memiliki iradah lima haram Allah, hatinya tidak memiliki keinginan untuk apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, a'azakumullah, sampai di sini kita semua menyalahkan diri kita. Mengapa kita masih suka perkara-perkara yang haram? Kenapa kita masih suka perkara-perkara yang dosa, bahkan dosa besar, bahkan na'udzubillah al-bid'ah wal muhdatsat, apalagi kesyirikan-kesyirikan? Di mana akidahnya? Di mana tauhidnya? Bagaimana hatinya? Illa man atallaha biqalbin salim, tidak akan selamat kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, yang tidak memiliki keyakinan kecuali kepada Allah, yang tidak memiliki keimanan kecuali pada Allah dan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak memiliki keinginan, tidak memiliki kehendak kecuali kepada apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah katakan jangan, maka dia sedikit pun tidak ingin melakukannya.
Kalau Rasulullah SAW yang diutus oleh Allah menyatakan jangan, maka enggak ada dalam hati ini keinginan untuk mengerjakannya. Ini yang dikatakan qalbun salim. Ini yang dikatakan hati yang bersih, hati yang Masya Allah, bersih dari kesyirikan, bersih dari riya, ujub was sum'ah, bersih dari keinginan-keinginan pada yang haram, bersih dari berbagai macam kejelekan-kejelekan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, lawan dari qalbun salim adalah qalbun marid. Lawan dari hati yang bersih, hati yang sehat adalah hati yang sakit. Yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada penyakit, kata Allah. Maka Allah tambahkan penyakitnya. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Kata Allah, ada di antara mereka orang-orang yang berkata kami beriman kepada Allah, kami beriman pada yaumil akhir, padahal wa ma hum bimu'minin, ternyata mereka tidak beriman. Ternyata hatinya kosong, ternyata hatinya tidak dipenuhi dengan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menipu manusia, mereka ingin menipu Allah, padahal mereka tidak menipu kecuali diri-diri mereka. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka ingin menipu Allah dan mereka ingin menipu orang yang beriman, menampilkan seakan-akan dirinya mukmin, menampilkan seakan-akan dirinya sunni salafi, menampilkan seakan-akan dirinya adalah seorang yang saleh. Wa ma hum bimu'minin, ternyata mereka tidak memiliki iman pada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Padahal mereka tidak menipu kecuali diri-diri mereka sendiri. Tidak ada kerugian kecuali pada dirinya sendiri. Enggak ada akibat yang jelek kecuali pada dirinya sendiri. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di hati mereka ada penyakit, maka Allah timpakan penyakit tersebut. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdibun. Bagi mereka azab yang pedih karena apa yang mereka dustakan. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin, kaum mukminin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tabbatana Allah 'ala al-iman wat taqwa. Allah Subhanahu wa taala setelah menyebut sifat-sifat para munafik, Allah sebutkan di akhirnya bahwa mereka memiliki penyakit. Disebutkan dalam tafsirnya oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, al-munafiq summiya mukhadi'an lillah wa lil mu'minin biidharihi ma adhara bilisanihi taqiyatan mimma tukhlusu bihi min al-qatl was-saba' wal-'ada' al-'ajil wa huwa li ghairi ma adhara mustabtin wadhalika min fi'lihi. Kata beliau rahimahullah, al-munafiq dinamakan penipu yang menipu Allah dan menipu orang beriman. Karena apa yang mereka tampakkan dengan lidahnya, yaquluna amanna billahi wal yawmil akhir. Dan mereka tampakkan taqiyatan sebagai kepura-puraan. Hanya ingin selamat dari pembunuhan, hanya ingin selamat jangan sampai dijadikan tawanan, hanya ingin selamat dari azab dunia agar tidak dimusuhi oleh orang beriman dan tidak diperangi. Azab al-ajil itu azab yang disegerakan. Peperangan dari kaum muslimin, kaum mukminin, permusuhan dari kaum mukminin, kaum muslimin itu di dunia mereka hindari dengan nifaq. Mereka tidak sadar bahwa di akhirat
telah mengancam azab yang lebih dahsyat, lebih kekal, lebih mengerikan. Maka dikatakan wa ma yaqda'una illa anfusahum. Mereka tidak menipu kecuali diri-diri mereka sendiri. Seakan-akan mereka berkata pada dirinya, kamu dengan ini selamat dari permusuhan orang beriman. Kamu dengan ini selamat dari permusuhan mereka ahli sunnah. Menipu dirinya. Padahal dia terancam dengan ancaman azab yang mengerikan di dunia wal akhirah. Dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dari ketentuan-ketentuan Allah yang tidak bisa ditebak. Berarti dia menipu dirinya sendiri. Kamu selamat padahal tidak selamat. Kamu akan mulus, badanmu tidak akan tersentuh dengan luka. Menipu dirinya. Padahal dia akan mendapatkan luka yang lebih menganga, yang lebih pedih dan lebih dahsyat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Nanti kami akan bolak-balikan hati mereka dan pandangan mereka sebagaimana dulu di dunia mereka tidak beriman, tidak percaya. Ikhwani fi din a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين وأسأل الله تعالى السلامة والعافية ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا خطايانا ويغفر المسلمين جميعا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. عباد الله kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang hatinya bersih, orang-orang yang hatinya sehat, orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan keimanan, memiliki ciri-ciri yang tampak secara zahir, memiliki ciri-ciri yang tampak secara zahir, maka hendaklah kita masing-masing mengukur diri kita sendiri. Mengukur diri kita dengan ayat Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Anfal. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, kalau dibacakan ayat-ayatnya, zadatuhum imana, bertambah keimanannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ketika kita mendengarkan ayat-ayat Allah bergetar hatinya? Apakah bertambah imannya? Apakah penuh tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Adapun munafik dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dibacakan oleh Rasulullah SAW ayat-ayat Allah, mereka saling bertanya, ayyukum zadatu hadhihi imana? Siapa dengan ini yang tambah imannya? Jadi mereka merasa kami nggak tambah yakin. Kami nggak tambah keyakinan kami, keimanan kami. Ini munafiqin. Fal yujib masing-masing li nafsihi. Hendaklah jawab masing-masing untuk dirinya. Yang kedua, Allah juga berfirman tentang orang beriman. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang yang beriman, yang hatinya dalam keadaan tentram dengan zikrullah. Kalau dengan zikrullah gelisah, maka curigailah dirinya. Tuduhlah dirinya. Kata Allah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum li dzikrillah. Ala
Bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir pada Allah hati menjadi tenteram. Maka seseorang yang dengan zikrullah tidak semakin tentram hatinya. Jangan salahkan ayatnya. Salahkan dirinya. Afi qulubihim marad. Jangan-jangan dalam hatinya ada penyakit. Fazadahumullah marada. Atau hatinya dalam keadaan sedang sakit dengan berbagai macam penyakit-penyakit hati. Atau iman belum masuk kepada basyasat qulubihim. Allah juga berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadits kitaban mutasyabihan matani taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kata Allah, Allah lah yang menurunkan sebaik-baik ucapan. Kitaban, sebaik-baik kitab. Mutasyabihan matani taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Yang niscaya akan berdiri bulu kuduknya. Bulu kuduk mereka-mereka dan juga kulit-kulit mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, merinding hatinya, gemetar hatinya, takut, berdiri bulu kuduknya ketika mendengarkan ancaman-ancaman Allah dalam Quran. Siapa? Alladzina yakhshawna rabbahum, yaitu mereka-mereka yang takut pada Rabbnya. Tsumma talinu juluduhum, kemudian hatinya menjadi lunak, menjadi lembut dan menjadi tunduk untuk zikrillah. Ila zikrillah, jadi tunduk kepada zikrullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masing-masing kita mengukur diri kita sendiri seberapa iman kita. Ukuran-ukuran yang sudah sangat jelas Allah sebutkan dalam sekian banyak ayatnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita berharap di bulan Ramadan ini kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghidupkan siangnya dengan qiyam dan menghidupkan malamnya dengan qiyam, dan semoga kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk bisa menjadikan Ramadan ini sebagai penambah iman, penambah ketakwaan, penambah kesabaran. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala ay yaj'alana minal mu'minin as-sadiqin wa minal sabirin, wa nasallahu ta'ala ay yaj'alana minal muttaqin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأقم الصلاة.